Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Wardatunisa dengan NIM 14014224467. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mini review kuliah umum dan bedah buku Aldera, Aliansi Demokrasi Rakyat, Potret Gerakan Politik Kaum Muda tahun 1993 sampai 1999, narasumber Dr. Ngabianto MSI, Sejarah Pergerakan Nasional. Terdiri dari beberapa generasi atau tonggak dari pergerakan nasional perjuangan bangsa Indonesia. Di zaman sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia terdiri dari generasi 08 disebut dengan generasi Budi Utomo, selanjutnya ada generasi 28 dengan suatu ikrar Sumpah Pemuda yang pada masanya, dan generasi 45 yang berhasil mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Semua itu merupakan catatan penting atau sejarah penting tonggak bagi sejarah bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia memasuki era pemerintahan baru. Negara merdeka kemudian dipercaturkan politik negara merdeka. Tentu saja mengalami pasang surut pemerintahan. Di dalam pasang surutnya, pemerintah ini terdapat gerakan kaum muda yang dimana gerakan ini menjaga demokrasi di Indonesia, menjaga sebuah pemerintahan yang tentu akan selalu mengarahkan kepada pemerintah yang good government, dan itulah kita mengenal adanya generasi 66 atau generasi yang mengembangkan rezim Soekarno yang kemudian menjadi awal rezim baru yang disebut dengan rezim Orde Baru. Tokohnya ada Kosmos Batubara, ada Abdul Ghaffur. Tahun-tahun selanjutnya ada gerakan mahasiswa yang mengawal masuknya kritik kapitalisme, yaitu dengan datangnya Perdana Menteri Jepang ke Indonesia pada saat itu yang kemudian dikritik oleh mahasiswa kelompok kaum muda yang sangat monumental yang kemudian dikenal dengan generasi 74, yang dikenal dengan gerakan 15 Januari atau gerakan Malari, tokohnya Hardiman. Kemudian generasi 1948 juga mencatat generasi gerakan kaum muda. Gerakan ini merupakan gerakan generasi yang kisahnya dituangkan dalam buku Aliansi Demokrasi Rakyat yang memiliki gagasan utama gerakan kaum muda yang merupakan gerakan anti pemerintahan otoriter Orde Baru dalam suatu gelombang pro-demokrasi yang menentang rezim Orde Baru. Pembahasan buku Aldera. Perspektif politik. Gerakan Aldera sebagai pembuka jalan transformasi politik dari otoriter menuju demokrasi memainkan peranan penting dalam interaksi perlawanan terhadap rezim Orde Baru, kemudian juga mengontrol sekaligus menentang langsung kebijakan Presiden Soeharto pada masa itu. Sejarah dan seperti gerakan kaum muda mendorong reformasi pada tahun 1998. Lalu ada perspektif sosial. Gerakan Aldera ini merupakan sarana transformasi sosial kelembagaan negara, kelembagaan partai politik, dan kelembagaan individu yang merupakan sarana transformasi sosial. Yang pertama ada transformasi kelembagaan. Ditandai setelah reformasi terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 45, terjadi suatu perubahan yang mendasar terhadap tata negara Indonesia. Contohnya perubahan lembaga kepresidenan, ada masa batasan jabatan presiden, pilihan presiden secara langsung, terdapat pemilu yang diawasi sehingga pemilu dapat menjamin asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan adanya lembaga KPU yang pada masa Orde Baru diselenggarakan sendiri atau Menteri Dalam Negeri, sehingga terdapat perubahan mendasar amandemen Undang-Undang Dasar 1945, termasuk adanya eksekutif HIF, kekuasaan terpusat pada presiden dan terbagi kepada lembaga-lembaga lainnya. Lalu yang kedua, transformasi partai politik. Pada masa Orde Baru, politik ini dibatasi atau dikendalikan dan hanya terdapat 3 partai saja, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Terdapat transformasi politik dengan kebebasan partai, jumlah partai, pemilu yang lebih independen. Lalu yang ketiga, ada transformasi individu. Setelah reformasi terdapat banyak
transformasi individu dalam sistem politik Indonesia, ada panjat sosial, pemilu awal pada masa reformasi, anggota DPRD banyak diisi oleh kaum yang belum memenuhi standar pendidikan, status baru, dan orang kaya baru setelah terjadi transformasi politik ini. Sumber kedua yaitu Dr. Ali Mahsyar Mursyid, SH, MH. Demokrasi antara peluang dan tantangan. Konsep demokrasi sendiri merupakan konsep pemerintah oleh dan untuk rakyat. Bangsa ini mengalami 4 revolusi. Yang pertama masa revolusi tahun 1945 sampai 1959. Lalu ada masa Orde Lama yang pada tahun 1959 sampai 1965. Lalu ada masa Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Dan juga masa reformasi hingga sekarang. Tantangan atau ancaman, tantangan ke depan dan saat ini adalah yang pertama, pragmatisme masyarakat atau pembelian suara pada saat pemilihan umum. Kedua, korupsi, keamanan masyarakat, kualitas kehidupan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada radikalisme, yaitu intoleran, fanatisme atau merasa paling benar, eksekutif, dan revolusioner. Lalu yang keempat ada raka-raki. Lalu yang kelima ada ekstremisme. Demokrasi itu harus seimbang dalam artian untuk kepentingan bersama, pemerintah tetap juga rakyat. Semakin pemerintah melupakan rakyat, maka disitulah tangan Tuhan mulai bermain untuk mengatur. Demokrasi adalah kebebasan bertanggung jawab, kebebasan yang dibatasi dengan kebebasan orang lain. Lalu ada narasumber Dr. Pius Lustrianang, SIP, MSI. Aldera dibangun khusus untuk menggalang kekuatan mahasiswa untuk menziar demokrasi di Indonesia. Organisasi ini dibentuk dari kantong-kantong mahasiswa dari beberapa kota, lebih banyak dari Jakarta, Bogor, Bandung, Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya. Organisasi ini sudah lama dan melebur menjadi Aldera. Aldera ini semi dari partai kader. Kita fokus bagaimana menggerakkan reformasi dan melawan rezim 1. Peran Aldera dalam demokrasi Indonesia sangat penting karena tujuan utamanya adalah demokrasi itu sendiri, berjuang sedari muda, melatih diri untuk belajar teori-teori perubahan dan akhirnya sadar bahwa rezim ini mau tidak mau harus diturunkan dan harus diganti dengan rezim yang demokratis. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk demokrasi Indonesia meskipun dengan taruhan nyawa sekalipun. Kondisi sosial politik di era Orde Baru yaitu mengkonsolidasikan kekuasaannya pertama dengan menyederhanakan partai politik, dengan menjadikan 3 politik, kemudian mengontrol, membuat masa politik, mengembang, dan mengontrol semua aspek kehidupan masyarakat. Lalu ada kekuasaan terpusat mengakibatkan juga tidak terjadinya pemerataan pembangunan kekuasaan. Kekayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir orang. Kondisi sosial pada saat itu rakyat tidak menikmati apa-apa. Gerakan mahasiswa era reformasi pada saat ini, dahulu gerakan mahasiswa era reformasi resiko lebih tinggi karena berhadapan langsung dengan para aparat, bahkan ditembak. Ketika ingin mengkoordinasi diri, belum memiliki alat komunikasi apapun, salah satu komunikasi yaitu bertemu dan mengadegankan pertemuan selanjutnya dan dilakukan secara rahasia, membuat penerbitan bawah tanah. Sementara pada generasi saat ini informasi lebih mudah karena apapun informasi bisa di-share di grup atau di media sosial dan ada di seluruh media. Semua orang memiliki handphone. Kenapa menginisiasi buku Aldera? Aldera ini relatif sepi dan pemberitaan lebih banyak mengkoordinisir di bawah tanah, lebih banyak dipublikasikannya dan dilarang, dianggap satu-satunya gerakan. Sekian video pemaparan mengenai mini review kuliah umum dan bedah buku Aldera mengenai potret gerakan politik kaum muda tahun 1993 sampai 1999 pada Kamis 6 April 2023. Semoga video mengenai mini review yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau dalam tindakan dalam penyampaian video yang saya buat ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.